Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maika Syifa Orasiga dan saya adalah pembicara pertama dari pihak pemerintah. Saya akan memberikan argumen saya berdasarkan mosi sebagai pemerintah Indonesia. Dewan ini akan memprioritaskan beasiswa berbasis prestasi dibandingkan beasiswa berbasis ekonomi menengah ke bawah. Saya akan memulai argumen saya dalam 3, 2, 1. Saya pertama-tama akan mendefinisikan apa yang dimaksud dalam kedua konteks di dalam mosi ini. Yang pertama, beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh siswa atau mahasiswa, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Sedangkan yang kedua, beasiswa berbasis ekonomik adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan atas penilaian finansial seseorang. Lalu, perlu kita garis bawahi atau perlu kita ingat di dalam mosi ini, memprioritaskan itu bukan berarti melupakan beasiswa ekonomi. Pemerintah itu tetap memberikan perhatian yang khusus terhadap orang-orang dari ekonomi yang di bawah. Tetapi tentu saja kita perlu tahu di mana seharusnya negara itu menempatkan prioritasnya, apakah di pencapaian prestasi ataukah di keterbatasan ekonomi. Untuk menjawab itu, saya sebagai tim pro sangat yakin berdiri kepada tim pro untuk memberikan kepada beasiswa prestasi. Seperti yang kita tahu, pemerintah Indonesia itu memiliki tujuan utama dalam pendidikan, yaitu mencetak sumber daya manusia yang unggul, yang pintar, yang cerdas, yang berdaya saing global, sehingga mampu membawa bangsa ini naik kelas menjadi negara yang maju. Untuk itu, kebutuhan itu diprioritaskan untuk membangun generasi emas. Dengan itu, kita memprioritaskan beasiswa berbasis prestasi. Ada 3 hal kenapa saya mendukung mosi ini. Yang pertama adalah beasiswa berprestasi itu untuk menjadi penghargaan terhadap individu-individu yang sudah terlibat aktif, yang sudah terbukti berkontribusi secara nyata melalui capaian akademik maupun non-akademik seperti penelitian, kejuaraan, olahraga, atau prestasi lainnya. Lalu sistem ini menciptakan iklim sehat di mana semua orang itu memiliki jiwa kompetitif untuk mengerahkan usaha terbaik mereka agar bisa mendapatkan beasiswa ini. Mereka tahu bahwa jeripaya mereka itu akan dihargai, mereka tahu bahwa jeripaya dan dedikasi mereka itu dapat pengakuan dari negara. Maka dari itu, mereka tidak hanya menunggu bantuan, tetapi terus-menerus mencari potensi diri mereka untuk meraih pencapaian mereka terhadap beasiswa prestasi. Lalu yang kedua, kita tuh tahu bahwa dana pendidikan itu memang banyak, secara angka mereka memang besar. Tetapi jumlah itu akan tetap terbatas apabila kita bandingkan dengan banyaknya kebutuhan yang juga harus di-cover dengan dana-dana pemerintah. Maka negara itu harus cermat memprioritaskan, mengalokasikan, mendanakan kebutuhan yang prioritas. Beasiswa berprestasi itu lebih menjamin keberhasilan. Mengapa? Karena penerima itu sudah terbukti, sudah memiliki kapasitas yang tinggi, sudah memiliki bukti bahwa mereka itu bisa, mereka itu mampu, mereka itu pintar. Investasi negara itu kepada mereka lebih cepat kembalinya dalam bentuk inovasi, penelitian, pembangunan, kontribusi nyata yang langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Lalu kita bandingkan dengan beasiswa yang hanya berbasis ekonomi. Penerima memang terbantu, tetapi apakah ada jaminan capaian akademik atau kontribusi mereka lebih besar pada bangsa dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa yang diberikan beasiswa berprestasi? Lalu yang ketiga, tentu saja, jika kita membayangkan ada seorang anak dari desa yang berhasil meraih medali internasional, tentu mereka akan memiliki kebanggaan tersendiri. Lalu pemerintah memberi mereka beasiswa berprestasi. Itu akan menjadi motivasi bagi ribuan anak lainnya untuk bekerja dengan keras. Negara itu sedang membangun budaya baru, budaya bahwa bekerja keras dan berprestasi itu layak untuk dihargai. Dengan begitu, beasiswa itu bukan hanya sekedar bersifat finansial, tetapi juga nilai moral dari pemerintah bahwa Indonesia itu menjunjung tinggi meritokrasi. Lalu, saya ingin menanggapi kekhawatiran yang sangat sering muncul terhadap pihak-pihak yang menolak mosi ini. Mereka pasti akan mengatakan, bagaimana dengan anak-anak miskin? Bukankah mereka akan terpinggirkan? Sekali lagi, pihak kami tidak menganggap bahwa beasiswa ekonomi itu hilang. Pemerintah itu tetap membuka akses kepada mereka-mereka yang kurang mampu. Ada KIP kuliah, ada bantuan biaya pendidikan, ada subsidi SPP, dan semua itu bisa tetap berjalan beriringan dengan prioritas beasiswa berprestasi. Tetapi sekali lagi, kita harus memprioritaskan yang mendapatkan alokasi lebih besar adalah beasiswa berbasis prestasi. Secara sederhana, pembangunan bangsa itu tidak hanya cukup untuk dengan cara keadilan ekonomi, itu tidak cukup pembangunan bangsa.
Kita memang perlu memastikan tidak ada anak-anak yang putus sekolah dikarenakan tidak memiliki biaya atau miskin. Tetapi itu tuh level dasar dalam memahami konsep keadilan ekonomi. Untuk membawa bangsa ini lebih maju, lebih terdepan, kita membutuhkan motor penggerak, yaitu generasi unggul yang mampu bersaing di dunia global. Generasi unggul yang mampu menciptakan inovasi, yang mampu menciptakan penemuan baru, yang mampu menciptakan segala jenis kreativitas mereka. Dan motor penggerak itu bisa kita bentuk menjadi melalui sistem beasiswa prestasi. Izinkan saya memberikan contoh konkret. Negara seperti Korea Selatan, Jepang, itu tidak menjadi maju hanya karena mereka memberikan bantuan pendidikan terhadap warganya. Mereka menjadi maju karena menanamkan budaya kompetitif dan penghargaan terhadap apa yang warganya kasih ke si negara. Mereka menempatkan orang-orang terbaik pada barisan depan pembangunan bangsa. Mereka memberikan beasiswa kepada orang-orang yang berhasil berkontribusi nyata di dalam negara mereka. Kita pun bisa menempuh jalur yang sama dengan memberikan prioritas kepada mahasiswa yang berprestasi. Jadi intinya prioritas pada beasiswa prestasi ini akan membangun meritokrasi yang mendorong kualitas SDM. Lalu prioritas ini juga membuat alokasi anggaran lebih efisien dan berdampak nyata bagi pembangunan. Prioritas ini menciptakan role model yang menginspirasi generasi lain yang bekerja keras dan berprestasi. Sementara itu, beasiswa ekonomi itu tetap ada, tetapi bukan menjadi fokus utama. Karena itu, dengan segala pertimbangan logis dan visioner, menurut saya, apabila seorang individu yang berprestasi di negara kita dihargai, diberi beasiswa, diberi dana, maka mereka akan lebih merasa dihargai dan tidak perlu mencari validasi ke luar negeri. Mereka tetap membangun di Indonesia sehingga Indonesia itu bisa menjadi negara maju. Maka dari itu, kami pihak pro meyakini bahwasanya memprioritaskan beasiswa berprestasi itu adalah langkah yang paling tepat untuk Indonesia. Kebijakan ini bukan hanya soal memberikan bantuan pendidikan, tapi juga menanamkan nilai, membentuk karakter bangsa, dan tentu menyiapkan generasi emas yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju. Sekian argumen dari saya, terima kasih.